kenapa terjadi kudeta ataupun terjadi pengambil alihan kekuasaan sebagai ketua Kadin Indonesia. Janganlah organisasi pengusaha ini disamakan dengan organisasi politik. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Kalau berbicara mengenai masalah-masalah di negeri ini tidak akan habis-habisnya. Ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah hukum, dan masalah-masalah organisasi kepemudaan, dan juga ada masalah-masalah yang penting yang saat ini kami akan bahas. Ada masalah organisasi pengusaha. Organisasi apakah itu? Ya, kita tahu sendiri bahwa saat ini terjadi masalah kepemimpinan di Kadin Indonesia. Mari kita memikirkan masalah-masalah Kadin ini. Kenapa masalah ini sampai terjadi? Sedangkan kita ketahui bahwa Munas Kadin yang lalu dilaksanakan pada tahun 2021, terpilih Bapak Arsyad Rashid sebagai Ketua Kadin Indonesia, dan saingannya yang sangat ketat, sangat mepet adalah Bapak Anindya Bakri, di mana putra tertua Bapak Abu Rizal Bakri ini memang cukup pantas juga menjadi Ketua Kadin, karena bapaknya sendiri pernah menjadi Ketua Kadin Indonesia. Nah, kenapa saya berminat membahas masalah ini? Karena kebetulan waktu bapaknya Anindya Bakri, yaitu Bapak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Kadin Indonesia, saya dipercaya waktu itu sebagai pengurus. Cukup tinggi juga jabatan saya waktu itu adalah anggota Majelis Pertimbangan Kadin Indonesia. Waktu itu saya masih relatif muda, tetapi memang kemungkinan sekali orang tidak percaya masa sih saya sebagai anggota Majelis Pertimbangan. Nah, untuk itulah kita akan membicarakan masalah Kadin saat ini. Saat dulu memang Kadin Indonesia ini betul-betul sangat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Tetapi masalah Kadin itu tidak terlepas dari masalah-masalah politik. Masalah-masalah kekuasaan pasti ada di dalam pergolakan Kadin itu sendiri, terutama pada saat Munas, di mana kita ingat tahun 2021 terjadi persaingan ketat, perebutan untuk menjadi Ketua Kadin Indonesia, yaitu Bapak Anindya Bakri melawan Bapak Arsyad Rashid, di mana keduanya ini merupakan pengusaha yang sukses. Dengan kesuksesan itulah memungkinkan keduanya akan menjadi Ketua Kadin saat itu. Tetapi siapa bilang pemilihan Kadin itu tidak bernuansa politik? Ternyata pada waktu pemilihan itu saya betul-betul mengikuti, dan saat itu juga terus terang saja saya ya sedikit sebetulnya mendukung Bapak Arsyad Rashid, karena salah satu pimpinan organisasi yang kami juga sangat dekat dengan koordinasi pemuda tersebut juga mendukungnya. Dan sempat juga waktu itu ada tokoh daripada Kadin di Jakarta telepon saya pada waktu itu untuk ikut mendukung Pak Arsyad Rashid. Tetapi kalau saya bukan di Kadin lagi, ya saya hanya bisa menyaksikan betapa sulitnya pembentukan atau pencarian Ketua Kadin saat itu. Di lain pihak, kedua kubu itu sama-sama kuat. Beberapa kadin daerah dan malah kemungkinan lebih banyak pendukungnya untuk Bapak Anindya Bakri. Dan kemudian yang mendukung Pak Arsyad Rashid
tokoh-tokoh pemuda, dan ada beberapa juga tokoh-tokoh asosiasi yang lainnya. Tetapi kenapa beliau itu Arsyad Rashid bisa terpilih? Itu tidak lain dan tidak lain adalah juga atas dukungan penguasa saat itu. Ya, kita itu kalau tidak salah bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia merasa prihatin juga. Akhirnya mengundang Bapak Arsyad Rashid dan Bapak Anindya Bakri. Saat itu kayaknya sudah ditetapkan, diarahkan bahwa yang akan menjadi ketua Kadin adalah Bapak Arsyad Rashid. Nah, kalau kekuasaan sudah clue-nya seperti itu, ya nyatanya kan memang Pak Arsyad sebagai ketua Kadin saat itu. Itulah yang terjadi. Tetapi yang paling aneh bahwa kenapa seharusnya kan itu munas yang dilakukan pada tahun 2026 yang akan datang. Kenapa hari ini harus dilengsarkan? Kenapa harus dikudeta? Itu banyak orang bertanya. Banyak orang membahas, bahwa banyak orang bertanya, ada apa sih gerangan saat ini ketika Bapak Arsyad Rashid menjadi ketua Kadin dan sempat cuti waktu itu sebagai ketua tim kemenangan Bapak Ganjar sama Pak Mahfud, sehingga itu mungkin salah satu penyebab bahwa Pak Arsyad Rashid boleh dikatakan digulingkan saat ini. Nah, banyak tokoh-tokoh Kadin menyatakan bahwa kenapa terjadi kudeta ataupun terjadi pengambil alihan kekuasaan sebagai ketua Kadin Indonesia kemudian diambil alih oleh Bapak Anindya Bakri. Karena salah satu alasan saya pernah dengar juga di berita-berita bahwa salah satu alasan bahwa sesungguhnya ketua Kadin tidak boleh berpolitik. Itu yang saya dengar. Nah, alasan itulah kemungkinan dipakai untuk melakukan munaslup, di mana saat itu juga diikuti oleh kadin-kadin daerah yang katanya mayoritas hadir, kemudian juga mayoritas dari asosiasi hadir, sehingga saat itu pun munaslup menyatakan bahwa Bapak Anindya Bakri terpilih sebagai ketua Kadin. Tetapi apa mungkin bisa itu terjadi sepihak? Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Arsyad Rashid? Tentunya Bapak Arsyad Rashid tidak akan langsung akan menyerahkan kepemimpinannya. Walaupun mungkin waktu itu kita lihat yang hadir dalam munaslup tersebut, dan lucunya banyak tokoh-tokoh Golkar. Orang berpikir, wah, Golkar mendukung Anindya Bakri. Sesungguhnya tidaklah demikian. Kebetulan tokoh-tokoh Golkar tersebut seperti Ketua MPR, Bapak Bamsud, itu kan Ketua Badan Kadin Indonesia. Ada juga, ya banyak sekali waktu itu kita lihat Bapak Rosan Roslani yang mantan Ketua Kadin sebelumnya juga hadir saat itu. Ya karena juga Pak Rosan itu juga ada di dalam kepengurusan Kadin yang saat ini. Nah, tetapi kan kelihatannya seperti ada kudeta. Ternyata munaslup ini didatangi oleh Bapak Menteri itu sendiri. Malah Bapak Menteri Menkumham menyatakan selamat atas dipilihnya Bapak Anindya Bakri sebagai ketua Kadin menggantikan Bapak Arsyad Rashid. Itu yang terjadi. Mau diapakan? Sampai kantornya pun sekarang sudah didudukin ataupun dikelola oleh kelompoknya Pak Anindya. Ya tentunya yang paling penting di sini adalah bahwa marilah cepat-cepat hal ini dilaksanakan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dukungan Kadin untuk pemerintah Bapak Prabowo itu sangat dibutuhkan. Maka dari itu marilah kita berpikir positif
diurun rembukan lah dengan tokoh-tokoh Kadin, tokoh-tokoh yang ada di negeri ini, terutama tokoh-tokoh para pengusaha, yang mana para pengusaha ini janganlah terjadi masalah-masalah seperti masalah-masalah politik yang terkadang sangat ramai, terjadi blok A, blok B, sehingga janganlah organisasi pengusaha ini disamakan dengan organisasi politik. Walaupun nyatanya di dalam kepengurusan Kadin itu banyak orang-orang politik. Dan saya tahu sendiri bahwa sungguhnya nih kader-kader daripada Kadin itu sendiri sebetulnya memang kader-kader ini kebanyakan juga dari dari HIPMI. Coba kita lihat. Kemudian dari HIPMI, dan kebanyakan juga orang-orang HIPMI ini banyak di Golkar. Kita lihat, coba Bapak Abu Rizal Bakri, ada lihat Pak Erwin Aksa dan lain-lain, semuanya kan hadir saat itu juga. Kelihatannya seperti Golkar mendukung ini Bapak Anindya. Sesungguhnya tidak. Sebetulnya inilah kelompok-kelompok dari HIPMI itu sangat kekeluargaan sekali, sangat dekat sekali dari satu dengan yang lainnya. Nah itulah keluarga HIPMI kemudian menjadi keluarga Kadin Indonesia, itu sudah sangat terlihat sekali. Dan kebetulan dari Kadin itu banyak yang duduk di Partai Golkar gitu loh. Dan sangat disayangkan sekali juga saat itu Pak Arsyad Rashid mengatakan bahwa kantornya juga diduduki, juga ada orang yang besar-besar badannya menduduki, malah terjadi keributan. Ya mudah-mudahan hal itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan apa yang terjadi coba kita lihat dalam bulan ke depan. Semoga ketua Kadin yang akan ditetapkan oleh pemerintah itu tetap bisa bekerja sebelum pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita tinggal menunggu 20 hari lagi, kita mempunyai Presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan hal ini tidak berlama-lama. Mudah-mudahan juga tidak masuk ke ranah hukum. Ya tentunya sesungguhnya juga antara Pak Arsyad dengan Anindya itu kan berteman, sama-sama pengusaha, sama-sama ingin membuat negeri ini maju, khususnya dalam investasi asing yang harus didatangkan oleh para tokoh-tokoh Kadin, sehingga investasi pada tahun depan memang mencapai target seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Marilah kita berpikir positif, karena tantangan tahun 2025 itu tidaklah mudah, di mana pembayaran hutang luar negeri akan jatuh tempo yang sangat besar jumlahnya. Kemudian masalah-masalah geopolitik yang belum mereda sampai saat ini, malah kelihatannya semakin menguat. Nah itulah yang kita khawatirkan. Walaupun sudah sekian banyak negara-negara di luar Indonesia sudah menjadi sudah dirawat oleh IMF, tetapi kita juga sungguh berbesar hati, sungguh berbangga sekali dengan kepemimpinan Bapak Jokowi 10 tahun yang lalu, membawa kita stabil, tidak jatuh, walaupun saat itu COVID itu pun masih ada pertumbuhan, walaupun di bawah 5% masih ada pertumbuhan. Kemudian inflasi terkendali, utang luar negeri juga walaupun meningkat, memang itu harus harus digali lagi. Kenapa? Karena tanpa hutang, bahwa pembangunan infrastruktur ini akan tidak semasif seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Mudah-mudahan saya juga melihat presentasi
Bapak Prabowo Subianto untuk bidang-bidang pertanian, food. Nah, itu sangat menjadi stressing Bapak Prabowo Subianto, di mana di dalam kepemimpinan beliau sudah dibuat semacam program perencanaan sangat matang. Nah, begitulah kira-kira yang harus kita bicarakan. Sesungguhnya bahwa Kadin ini sangat dibutuhkan. Kami mengimbau sebagai anggota dan aktivis Kadin juga menghimbau mudah-mudahan hal ini cepat diselesaikan. Ya mungkin bisa diselesaikan pada saat Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kesannya jangan sampai nanti ada kesan bahwa kisruh di Kadin ini ada di kesannya dari pemerintah yang akan datang membuat kisruh ini. Tentunya itu mudah-mudahan bisa dicarikan jalan keluar. Mudah-mudahan kalau Bapak Jokowi tidak bisa membantu hal ini, mungkin Bapak Prabowo bisa membantu sehingga terjadi musyawarah mufakat, di mana Kadin Indonesia tahun 2025 sudah stabil dan sudah bisa melakukan program-program kerjanya dalam rangka membantu pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita dukung Bapak Prabowo Subianto di dalam kepemimpinan beliau 5 tahun yang akan datang. Juga tetap sukses dan memang tiada gading yang tak retak. Sebagaimanapun hebatannya Pak Jokowi, ternyata pada akhir kepemimpinannya terjadi hal-hal yang sangat mengerugikan elektabilitas Bapak Jokowi sendiri. Sehingga mudah-mudahan untuk kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul meluncur ke atas tanpa ada cacat. Ya biasa manusia tidak ada yang sempurna. Maka yang penting bahwa apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi, infrastruktur yang sangat masif, itu harus diteruskan oleh penggantinya, yaitu oleh Bapak Prabowo Subianto. Terutama IKN, janganlah sampai IKN ini sampai mangkrak. Kalau mangkrak mau dikemanakan muka kita di hadapan orang di luar yang sangat mengagung-agungkan bahwa IKN itu luar biasa bagusnya dan luar biasa hebatnya. Nah, itulah harapan kami sebagai pengusaha yang di Bali ini, dan semoga juga IKN berkembang dengan baik dan penduduk tidak tumpah ruah di kota-kota besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, parlemen milenial yang kami cintai, semoga bangsa ini menjadi bangsa yang besar sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, di mana tahun 2045 kita sudah menjadi negara besar keempat atau kelima di bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih telah menonton Mr. Pussy Live. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, apa yang kita analisa. Semoga bermanfaat bagi para hadirin sekalian dalam rangka membangun negeri ini menjadi negeri yang luar biasa hebatnya di tahun 2045. Untuk itu, janganlah lupa tonton Mr. Pussy Live, dan jangan lupa juga subscribe, follow, dan share Mr. Pussy Live sehingga Mr. Pussy Live dapat berkembang secara pesat dan besar. Terima kasih, bye.